Halo, kita lanjutkan video tentang CRUD MySQL ini ya. Jadi saya tambahkan satu, yaitu operasi untuk mencari data ya. Nah, seperti biasa kita mulai dari interface. Jadi langsung saja masuk ke interface DAO mahasiswa. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan abstrak method untuk cari data, search data. Kita buat, karena search data itu sebetulnya mekanismenya itu mirip dengan ketika kita menampilkan data, hanya saja yang kita tampilkan itu spesifik berdasarkan apa, berdasarkan nama misalnya, atau berdasarkan field data yang lain. Oke, ini saya modifikasi saja karena ini bersifat list. Kemudian get all, misalnya by name gitu, berdasarkan nama. Di sini ada satu masukan ya, parameternya yaitu nama tadi ya, string nama. Oke. Tentu saja di DAO mahasiswa akan terjadi error karena kita tidak mengimplementasikan semua abstrak metodenya. Jadi kita klik saja implement all abstract method. Di sini saya pindahkan saja di atas. Ini saya minimize lagi, pindahkan ke atas. Nah, sekarang kita sudah punya implementasi abstrak method dari get all by name. Kita siapkan dulu string query-nya, string query untuk cari. Ini pakai bahasa Inggris semua, jadi biar sama ya, search. Itu mirip dengan yang read ya. Jadi perintahnya adalah select bintang from tabel mahasiswa. Jadi kalau misalnya kita coba simulasikan dahulu ya, misalnya ini saya select bintang from tabel mahasiswa. Nah, ini datanya. Tadi saya sudah sempat isi data lumayan banyak ya, jadi ini sudah saya isi datanya seperti ini. Kemudian kalau kita hanya ingin menampilkan misalnya dia saja, data yang namanya dia saja, berarti kita perlu menambahkan perintah query select bintang from tabel, ini sama ya, where nama like kita beri bintang-bintang gini, misalnya yang memuat i, berarti semua nama yang memuat i ini tes nggak ada kan, dia, Tony, Hello, Ira, Eric, Sai, itu bisa muncul misalnya. Kita coba. Oke, ada yang keliru ya, i yang di sini harus kita kasih petik sepertinya. Oh sorry, ini di dalam petik ya. Jadi ini petik i. Yang akan muncul yang ada i-nya saja. Misalnya yang ada i sama a, itu hanya dia, atau spesifik langsung yang kita cari adalah si dia, itu bisa. Oke, dia tidak gas sensitif, jadi meskipun D-nya besar sama D-nya kecil tidak masalah. Begitu. Jadi gunanya kalau seandainya tidak menggunakan persen seperti ini ya bisa, tapi harus spesifik. Misalnya kalau misalnya iya gitu atau i saja, tadi kita i saja itu munculnya ada sekian banyak data ya, tanpa menggunakan persen kita coba, tidak dia muncul karena dia harus spesifik. Jadi kalau ada persennya itu i yang mengandung tadi persen di depan, itu artinya yang di depannya itu ada apapun karakter, persen di belakang itu yang di belakangnya itu ada apapun karakter. Jadi kalau seandainya
i yang terakhir gitu ya, misalnya sai ini sai, tapi kita hanya kasih persen yang di belakang, jadi bukan dua-duanya, kita bukan diupdate persen ya, jadi yang muncul hanya si ira, yang lain tidak ya, karena yang diperbolehkan hanya i di depan, kemudian yang belakangnya ada banyak. Kalau yang diupdate di tengah dia tidak mau, seperti dia gitu misalnya, atau semuanya. Jadi kalau ingin pencarian semuanya ya kita gunakan persen 2 kali ya, diupdate dengan karakter yang kita cari. Nah sayangnya kalau kita melakukan hal semacam ini, mungkin ya performa apa namanya, pencarian kita itu akan jadi lebih lambat dibandingkan tanpa menggunakan persen ya. Jadi orangnya itu harus mencari berdasarkan nama, dengan nama yang lebih spesifik. Cuman permasalahannya kalau nama tersebut adalah nama panjang, kadang kita tidak hafal nama orang itu berdasarkan nama panjangnya. Cuman kalau seandainya data yang kita masukkan misalnya data barang berdasarkan nama barang yang itu tidak terlalu banyak hafalannya, ya bisa saja tanpa menggunakan persen. Oke, jadi seperti tadi ya, jadi di string search itu kita tinggal tambahkan where berdasarkan atribut data nama, like kita tidak tahu. Nanti kita akan coba cari tahu berdasarkan like and sing. Oke, kita sudah kasih query-nya. Nah, karena ini mirip dengan sebelumnya kita membuat apa namanya list mahasiswa get all ya, menampilkan data. Jadi saya bisa lakukan kopas dari yang ada di sini get all untuk mempersingkat waktu saja. Nah, saya akan coba modifikasi dari sini. List mahasiswa, null statement, create statement, execute query-nya kita ganti str search. Nah, begitu. Lalu kita isi. Ini datanya tetap seperti ini ya. Jadi kita akan menampilkan semua datanya. Hanya saja nanti ada tambahan ya, jadi tidak salah ada tambahannya. Nah, kita perlu ngeset stringnya terlebih dahulu yang pertama, yang lain kita cuman set biasa. Jadi ya statement yang kita butuhkan, jadi yang lain itu cuman set id seperti biasa seperti ini. Kemudian statement yang kita perlukan begini. Jadi karena ini statementnya st, itu saya singkat st. Ini set berarti dia string ya, string. Tanda tanyanya cuma 1, berarti dia indeksnya 1 ya, dan itu hanya satu-satunya gitu. Terus ini tadi kita harus kasih persen ya, kita concat stringnya dengan variabel yang string yang ada yang kita masukkan di sini adalah nama. Oke, kemudian ini create statementnya sepertinya harus diganti menjadi prepare statement ya, connection prepare statement. Kita ganti menjadi prepare statement. Jadi bukan create statement melainkan prepare statement. Nah, gini, ini juga str source, berarti query yang akan kita tampilkan di result set ini hanya eksekusi dari yang ada, jadi execute saja. Nah, seperti ini. Oke, ada yang keliru, statement prepare statement str source ini udah benar. Set stringnya masih keliru ya. Oh, ini harus diberi blok try catch ya sepertinya. Nggak ada perintahnya di sini. Nah, dia harus diberi blok tambahan lagi untuk try catch. Tapi ini sudah berada di dalam try catch ya.
guys, also kok tidak ada yang muncul. Benar. Dot set string. Oh, stat stringnya nggak muncul. Ini bukan statement tapi prepare statement. Oke. Nah, seperti ini. Kita execute, tetapi di sini tidak ada ya. Jadi kita menggunakan execute query. Nah, sepertinya ini bisa ya. Execute query tanpa masukannya, karena sebelumnya kita sudah prepare statement. Seharusnya seperti ini. Bisa ditampilkan. Sudah. Kemudian di controller sekarang kita masuk ke controller mahasiswa, double klik saja, kita pindah ke sini, tambahkan public void cari gitu ya. Nah, jadi kita sudah masuk ke controllernya sekarang. Untuk cari data, cari nama ya. Nah, kita bisa langsung isi tabel cari nama ya. Jadi di sini ada implement mahasiswa, get cari nama, frame get txt, get text gitu, get cari namanya kita panggil berdasarkan framenya yang ada. Terus kita perlu isi tabel cari nama. Oke, sementara kita tambahkan dulu aja yang di sini perintahnya. Jadi i mahasiswa dot source ya, tadi kita menamainya source. Tadi menamainya apa ya? Di DAO mahasiswa get all by name, get all by name. Namanya kita ambilkan dari form langsung. Ini kita kopas dari yang update sebelumnya. Ini ada yang coding yang tidak terpakai ya, tadi mahasiswa B ini kan yang sebelumnya di delete itu kita tidak perlu ya, jadi hapus saja. Oke, ini membetulkan yang warning yang sebelumnya. Oke, kita kembali lagi ke cari. Nah, di sini get text ID diganti get nama. Nah, kita tidak perlu parsing karena get all by name itu berdasarkan string ya. Jadi ini langsung titik koma seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat di isi data di sini dia melakukan pemanggilan tabel model mahasiswa ya, tabel model datanya seperti itu. Dia akan mengeset hasilnya berdasarkan list ini ya. Jadi tabel model mahasiswa, tabel mahasiswa, list mahasiswa. Oke, kita coba menggunakan ini. Copy. Ya, ini sedikit berbeda dengan yang di PowerPoint ini ya. Oh ya, sama saja sebetulnya. Oke, jadi yang sebelumnya kita copy saja, ini tabel kita. Lalu kita butuh list dari mahasiswanya, kita isi saja ya, karena dia akan mengembalikan list dari mahasiswa. Kalau saya cek di DAO mahasiswa itu kan dia returnnya nanti list mahasiswa, jadi kita tampung di jadi saya tampung di variabel seperti itu. Sudah ya, ini seharusnya mirip sekali dengan yang ada di menampilkan isi tabel ini yang menampilkan mahasiswa ini. Mirip ya, cuman bedanya adalah kita memanggil yang di interface DAO-nya itu, yang di DAO-nya itu adalah get all by name dengan berdasarkan nama yang akan kita coba search. Oke, kita ke form sekarang. Nah,
Berarti yang belum diberi actionnya adalah tombol cari. Kita double klik saja di tombol cari ini. Oke, sudah di double klik. Lalu kita coba jadi isi tabel ya. Oke, berarti langsung saja CT mahasiswa, bukan isi tabel tetapi cari ya. Di CT mahasiswa cari, kemudian ini perlu direset atau tidak ya, barangkali di sebelah kiri itu ada yang sudah terlanjur ngeklik di datanya gitu, kita reset sekalian aja, tidak masalah. Oke, kita coba ya. Sekarang kita coba, ini saya besarkan, coba cari nama dia, cari, klik. Oke, ada error, tidak ada keterangannya, berarti ini masih ada yang kurang nih, karena di sini belum mengupdate sama sekali. Oke, jadi kita perlu cek. Jadi ini sudah ya, double klik, cari, berasa sudah. Ini saya kecilkan dulu. Apa ya, belum ya? Maaf, yang belum adalah ternyata kita belum mengassign ya. Jadi yang di desain ini terus yang dicari nama. Ini saya coba besarkan, di klik kanan ini, coba ya, kita klik kanan, change variable name nya ada txt cari nama. Ini bersifat privat ya, jadi kalau mau mengeluarkan ini kita harus buat mekanisme getter untuk metode getter ya, untuk mengeget ya, mendapatkan txt cari nama ini. Nah, kita cek dulu sudah ada apa belum. Txt cari nama. Oke, yang ada di sini baru get txt nama, yang cari namanya belum. Ini bisa tambahkan di bawah sini ya. Jadi get txt misalnya cari nama, lalu ini bukan txt nama, yang kita kembalikan adalah txt cari nama. Nah, yang kita panggil di controller itu yang ini. Jadi yang sebelumnya di controller itu kan kita masih sama ya. Nah, get text nama di sini diganti dengan get txt cari nama. Biar dia mencari itu berdasarkan yang text field yang benar. Tadi keliru kita. Oke, kita coba, semoga ini berhasil. Oke, saya coba klik dia, cari. Sudah ya, berhasil ya. Jadi saya zoom lagi. Kalau misalnya pengen mencari semua data, ya klik aja kosongan, kemudian cari ini semua data, cari yang ada ON-nya, nanti yang keluar siapa, Tony, itu cari misalnya namanya nggak lengkap, nih gitu misalnya ya, nih gitu, apa masih Tony sepertinya, atau iya gitu, atau hanya mengingat satu digit karakter saja, iya gitu. Nah, oke, jadi untuk CRUD ini kita sudah lengkap ya. Jadi aplikasi CRUD kita ini sudah lengkap, insert data juga sudah, ubah data juga sudah, hapus juga sudah, reset kita tambahan membantu ya. Kemudian kita select data seperti ini juga sudah, mencari pun juga sudah berhasil kita lakukan. Nah, kalau seandainya waktu kita cari kosong seperti ini ya, nah kita ingin mengurutkan ID-nya, karena di sini ID-nya itu ada beberapa bug sebetulnya, kita bisa menginputkan dengan ID yang sama. Jadi ini bugnya ya, jadi saya reset dulu, misalnya ini saya reset lagi, ID-nya sama 11, kemudian ini saya isi dengan name yang berbeda.
lalu namanya berbeda, misalnya seperti ini, alamatnya saya simpan. Nah, nanti akan terjadi duplicate data. Nah, untuk mengatasi masalah ini kita bisa cek di client code atau di kode Java kita, atau yang kita ubah struktur data yang ada di query-nya. Misalnya ID-nya ini bersifat primary key. Jadi kita bisa ubah ini menjadi ID primary key sehingga dia tidak duplikat ketika mengisi data dan ada kesalahan error gitu. Nah, kalau seperti ini kita hapus salah satu, nanti kedua-duanya akan hilang. Nah, kemudian data yang ditampilkan pun juga tidak terurut. Kalau kita ingin urutkan ini ID secara ID, berdasarkan ID, jadi mungkin bisa kita perbaiki melalui algoritma pengurutan yang ada, atau kita gunakan query untuk pengurutan. Jadi kita bisa memanfaatkan query ya. Jadi kalau seandainya ini kalian bisa coba cari-cari untuk mengatasi masalah bug tadi. Saya close dulu. Tunggu sebentar. Saya close aja lah, terlalu banyak tab. Nah, kalian bisa cari MySQL misalnya untuk update struktur data ya. Jadi query alter misalnya, namanya alter, untuk mengedit struktur data supaya itu yang ID tadi bisa jadi primary key. Jadi alter, perintahnya adalah alter spasi tabel name, modify apa gitu. Kita coba di sini. Nah, ini biarkan saja. Alter tabel tbl mahasiswa modify ID, kita coba jadikan primary key supaya dia unik. ID-nya itu kan integer ya, kita harus spesifikkan juga tipenya integer dengan panjang 11 primary key. Sudah. Jadi ketika kita select seperti ini, select data biasa, gitu. Nah, tidak ada yang terduplikat ya datanya. Misalnya saya mau ngisi 10, jadi kita perbaiki lewat sisi kalau saya boleh bilang ini lewat sisi server ya. Ini coba lagi 10 ya tadi ya. Di sini sudah ada data 10, kita masukkan ID 10, tambahkan name-nya itu beri yang berbeda dengan yang ada di sini, beda gitu misalnya. Lalu saya simpan. Nah, keterangannya ini masih input berhasil, tetapi di sini tulisannya itu gagal input. Jadi tidak ada data yang masuk yang tadi saya edit itu 10 kan, ini masih tetap saya datanya tadi tidak masuk. Kita cegah lewat server. Kemudian tadi apalagi ya bugnya, pengurutan ya. Jadi kita bisa perbaiki dengan pengurutan ya. Jadi kita cari lagi SQL query untuk sorting, select sort, select query with sort misalnya seperti ini ya. Kita cari order by, kita tambahi order by apa ID, dia descending atau ascending. Nah, kita coba modifikasi perintah query yang ada di DAO-nya. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita tinggal tambahkan order by, memang perintahnya harus seperti ini. By apa? Misalnya by ID.
kemudian mau disorting descending atau ascending. Oke, sudah save. Kita coba run. Nah, dia terurut ya. Itu descending, berarti yang besar dulu sampai ke bawah kecil ya, semakin kecil seperti itu. Nah, ini cukup membantu kita ya. Oke, tinggal tadi ya yang masih duplicate data itu berarti ketika insert data ya. Kita coba perbaiki yang insert data. Insert data. Gagal input. Tadi tulisannya ini gagal input ya. Kita tambahi J option pane ya. Boleh di sini kita tambahi J option pane. Atau ketika di isian controllernya ya, di controllernya untuk insert. Nah, ini input berhasil ya. Input berhasil kalau tidak ada error di sini. Karena dia mengembalikan error mahasiswa insert ini ya, jadi kita bisa tambahkan trigger di insert ini. Nah, misalnya kalau gagal ya, jadi dia kan nggak kembalikan apapun ini karena dia sifatnya void. Kita bisa kembalikan ini, tapi ini harus edit boolean gitu misalnya, berhasil atau gagal ya. Nah, kemudian yang di interface nya juga kita bisa edit boolean gini, berarti kita butuh variabel result, boolean result false, itu anggap saja ini false terus gitu. Oke, false, f nya kecil. Kemudian dia akan berhasil jika dia berhasil mengeksekusi di sini, atau mudahnya ini defaultnya ini adalah true. Kalau dia terkena di exception sini, dia berarti resultnya adalah false. Ini juga bisa. Lalu di sini juga kita berikan false, lalu kita berikan return result. Ini result dari fungsi boolean ini, sorry, true-nya t-nya kecil, f-nya juga f-nya kecil. Nah, kita kembalikan result variabel yang kita buat tadi. Nah, kalau sudah seperti ini berarti di controller mahasiswa kita bisa berikan hasil res gitu misalnya, dia boolean. Kalau res itu berhasil ya, if res ini, maka dia akan kembalikan input berhasil. Kalau gagal, else. Misalnya kegagalannya gagal atau data duplikat. Nah, seperti ini. Oh, ini boolean ya. Oke. Nah, kita coba memasukkan data yang sama. Saran. Misalnya data ke-14 ini yang mudah. Name-nya itu ini saya kasih baru, kemudian namanya juga baru gitu. Alamat. Ini saya klik simpan. Gagal atau data duplikat. Nah, munculnya seperti itu. Oke, jadi dia tidak akan masuk. Di sini yang belum ada berapa ya? 11 ya. Nah, saya isi dulu 11 biar lengkap datanya. Data. Oke, karena 11 belum ada ya di sini, jadi dia berhasil. Nah, itu saja. Jadi ini adalah komplit ya, komplit course satu paket tentang aplikasi CRUD create, read, update, delete atau insert, read, update, delete dengan desain pattern atau dengan pola pemrogramannya adalah model view controller yang sudah terintegrasi dengan SQL untuk satu form data. Nah, nanti kalian bisa kembangkan ini ya, jadi bisa dikembangkan, diintegrasi dengan beberapa form yang lain jadi suatu sistem. Setelah jadi suatu sistem mungkin nanti tambahin lagi sistem untuk loginnya, tambah hak akses detail,
lalu kita tidak menggunakan lokal server ya, kan sementara ini kemarin koneksinya itu kita masih gunakan servernya lokal ya. Nah, ini kita gunakan server yang tidak lokal, mungkin tidak ada masalah. Jadi kalian bisa gunakan server yang gratisan atau server yang berbayar, dan mungkin kalau sudah jadi aplikasi seperti ini bisa terintegrasi di beberapa toko gitu atau beberapa wilayah dari sistem tersebut. Nah, itu berarti di sini kalian sudah bisa menjual aplikasi kalian. Kalau sudah seperti ini, biasanya kalau kalian mendalami ini kemudian dikembangkan lagi jadikan sistem, otomatis sudah bisa untuk menjual sistem atau aplikasi program yang ada. Nah, itu saja, ini semoga membantu kalian yang menonton video ini dan bisa menambah penghasilan juga barangkali ya dengan memanfaatkan video ini. Itu, terima kasih sudah menonton video seri untuk Java, CRUD, MySQL, MVC ini ya. Kemudian ya ini saya akhiri saja untuk sesi aplikasi Java ini, Java, MySQL, CRUD, MVC ini. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Masih ada satu opsional video lagi, yaitu merubah yang di sini. Jadi kalau misalnya kita mau menjual aplikasi ini dalam bentuk exe supaya bisa diinstal oleh user gitu ya. Jadi user tidak perlu menginstal menggunakan NetBeans dan segala macam, itu tidak perlu. Jadi langsung saja double klik, nanti di exe-nya tadi itu, aplikasi yang dengan ekstensi exe tadi itu bisa langsung muncul. Bisa digunakan seperti itu saja. Oke, terima kasih sekali lagi. Kalau mau berhenti di sini juga tidak apa-apa. Kalau mau menonton video berikutnya, yaitu opsional video tentang packaging deployment ya, jadi menjadikan aplikasi ini berekstensi exe dan bisa didistribusikan, silahkan tonton video yang terakhir. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Itu cukup.